Baik, kita ke informasi selanjutnya. Respon tingginya harga daging sapi, pedagang menggelar aksi mogok berjualan selama 5 hari. Warga pun keluhkan harga daging sapi yang terus naik sebulan jelang bulan puasa. Hidup segan mati tak mau, itulah yang kini dirasakan para pedagang daging sapi di sejumlah daerah. Mereka tak bisa berbuat banyak mengatasi tingginya harga daging dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut bahkan membuat 60 pedagang daging sapi di pasar tradisional Ciledug, Tangerang menggelar aksi mogok berjualan selama 5 hari ke depan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Karena kan istilahnya dagang daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual, ya kan? Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Dikarenakan ini pembeli ini bukan untuk makan sehari-hari, untuk usaha lagi gitu Pak. Ya. Kondisi berbeda dipilih pedagang daging di Bandung yang memilih tetap berjualan. Agar tak terus merugi, mereka pun terpaksa menaikkan harga jual daging menjadi Rp140.000 per kilogramnya, dari yang biasanya Rp120.000 per kilogram. Kalau daging memang naik, harganya dari sananya, dari jagalnya. Ibu kan pedagang, CMA itu ngambil dari pemasoknya, memang naik. Setiap ada isu-isu sedikit langsung naik. Stabil, kalaupun misalkan naik ya jangan terlalu banyak. Dan yang penting ada, jangan kayak menghilang kayak minyak ya. Sementara itu, jaringan pemotong dan pedagang daging Indonesia urun mogok berjualan daging. Pasalnya aspirasi mereka mendapatkan respon dari pemerintah. Salah satunya meminta pasukan daging sapi ditambah. Dalam posisi ini apalagi yang dipersoalkan, artinya yang menjadi soalkan, yang menjadi secara psikologis satu adalah informasi yang tidak sampai. Nah sekarang secara mediasi sudah tersampaikan. Terus dari sisi pasokan dan kebutuhan yang tadinya tidak aman sekarang sudah aman. Meski begitu, para pedagang meminta pemerintah untuk memastikan pasokan daging aman. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan impor daging dari negara lain. Tim Liputan melaporkan. Iya, semoga permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng hingga kenaikan harga daging ini bisa menemukan titik terang dan kita semua diberi kesabaran dan kekuatan yang sebesar-besarnya dalam menghadapi kesulitan ini. Ustadz Atabik Lutfi boleh beri tanggapannya mengenai berita tadi, seperti menjadi masalah langganan setiap menjelang Ramadan, pasti terjadi hal-hal seperti ini. Apakah ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilalui, Ustadz? Ya Mbak Cinta, tidak ada korelasi antara datangnya bulan Ramadan dengan kenaikan harga sebetulnya. Karena Ramadan adalah bulan mulia, maka justru kita kembali mengingatkan diri kita untuk memberikan kemuliaan kepada sesama. Salah satu kemuliaannya adalah memudahkan, meringankan agar orang dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk meringankannya adalah kita memudahkan orang untuk mendapatkan kebutuhan untuk buka puasa, kebutuhan untuk sahur. Karena di sini sesungguhnya bagian ini adalah bagian yang kita perlu sadari bersama bahwa sesungguhnya Ramadan ini itu menjadi ujian bagi kita. Bagaimana tetap kita menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun. Dahulu puasa di masa Nabi banyak dijalankan ketika perang. Pasca tentu keadaan perang, keadaan yang lebih berat. Pemenuhan kebutuhan pun tidak seperti dalam keadaan biasa. Namun mereka ternyata bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Karenanya tetap dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap menyambut Ramadan nanti dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan. Kita persiapkan rohani dengan sebaik-baiknya. Sekaligus tentu kita lebih sederhana lagi dalam menyiapkan hidangan berbuka atau sahur karena keadaan. Jangan pula kita memaksakan sehingga seolah-olah kalau tidak ada ini maka tidak bisa puasa. Kalau makanan tidak banyak maka tidak bisa puasa. Sesungguhnya betul tadi dikatakan ini menjadi ujian. Ujian dari Allah bagaimana kita tetap mampu beribadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya di bulan Ramadan. Dan kita tetap memenuhi kebutuhan itu dengan wajar. Dan kita di sini malah dituntun oleh Nabi saling meringankan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW asraqa kulla asir wa ahsa kulla sa'ir. Setiap menjelang Ramadan, Nabi itu malah membebaskan tawanan perang di masa dahulu. Kemudian memberi siapapun yang ingin berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karenanya ada tradisi yang sangat bagus. Di bulan Ramadan, menjelang Ramadan, orang melihat kiri dan kanan,
siapa yang membutuhkan agar ia mampu menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, meskipun nanti kita menjelang bulan Ramadan harga-harga masih tinggi dan semoga ini bisa kembali turun gitu ya Ustadz, tapi semoga kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Ustadz Atabik Lutfi, bagaimana dulu kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masalah dan mencari jalan keluar saat sedang kesulitan? Ya Mbak Cinta, di masa Nabi pernah terjadi namanya masa paceklik atau masa sulit. Dalam keadaan tersebut, pemenuhan kebutuhan memang dirasa amat sangat sulit. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, inilah manusia mulia. Beliau mencontohkan bahwa beliau tidak akan mendapatkan sesuatu sebelum orang lain mendapatkannya. Ini merupakan contoh keteladanan dari Nabi, bahwa beliau merasakan sulitnya orang yang sedang merasakan kesulitan. Di antara hikmah puasa adalah agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang mungkin tidak makan berapa hari, tidak minum berapa hari, atau kalaupun makan, makannya tidak memenuhi standar gizi yang memang ditetapkan dan sebagainya. Ini pula hikmah puasa. Ketika ada kesulitan, Nabi SAW merasakan kesulitan. Yang kedua, Nabi SAW berusaha mencari sahabat-sahabat yang mampu memberikan keringan. Diajaklah sahabat-sahabat yang mampu, sahabat-sahabat yang kaya. Tentu di sini ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Beliau memanggilnya, wahai Utsman bin Affan, wahai Abdurrahman bin Auf, kalian jika ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan surga Allah, ayo tolong saudara-saudaramu yang kesulitan. Karena insya Allah di atas orang-orang yang sulit ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian semuanya mengalami kesulitan. Inilah bagaimana bergandeng bahu, bagaimana Nabi mengedukasi sahabat yang mampu untuk membantu sahabat-sahabat yang tidak mampu. Nabi pula ketika mengalami kesulitan, maka Nabi SAW juga mencari solusi yang terbaik, yaitu dengan meminimalisir kedaruratan atau hal-hal yang menambah kesulitan. Misalnya tentu dengan meringankan harga atau dengan juga menjadikan masyarakat itu lebih hemat lagi, lebih sederhana lagi, tidak seperti biasa. Dalam tanda kutip, yaitu mengencangkan ikat pinggang. Yaitu agar kemudian masyarakat juga terbiasa untuk keadaan-keadaan yang sulit. Bagaimana dahulu pula di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf juga mengingatkan kita jangan habiskan karena nanti ada masa peceklik, sehingga kita insya Allah masih ada stok yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi. Begitulah Nabi SAW menghadapi kesulitan, karena kesulitan ini adalah juga ujian dari Allah. Sejauh mana kita tetap bersabar, namun kita juga membantu kepada yang membutuhkan dan tetap kita meringankan siapapun, meringankan harganya, mudahkan mereka akses tersebut, sehingga kita semuanya insya Allah semakin mendapatkan solusi dan keberkahan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Tetap mengedepankan sikap sederhana, tetap bersabar dan selalu berikhtiar, begitu ya Ustaz.